Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, saya Ida Ayul Suryani dari tim pemerintah. Pada kesempatan ini, saya dengan tegas menyatakan setuju terhadap mosi Dewan ini menyesali glorifikasi resiliensi. Sikap ini bukan berarti menolak kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Saya memahami bahwa resiliensi adalah kemampuan manusia untuk bertahan, beradaptasi, dan kembali berdiri setelah mengalami tekanan hidup. Namun, yang saya sesali adalah ketika resiliensi dipuja secara berlebihan sehingga berubah menjadi standar sosial yang menekan manusia untuk selalu kuat, selalu bertahan, dan selalu baik-baik saja bahkan ketika mereka sedang hancur. Sebelum memasuki argumentasi, izinkan saya untuk menjelaskan definisi dari mosi ini. Resiliensi merupakan kemampuan individu dalam menghadapi tekanan, kesulitan, maupun trauma. Lalu, mampu beradaptasi dan melanjutkan hidup. Menurut American Psychological Association, resiliensi merupakan proses beradaptasi yang baik ketika seseorang menghadapi stres, ancaman, dan tragedi. Sementara itu, glorifikasi adalah tindakan memandang sesuatu secara berlebihan hingga dianggap ideal dan wajib dimiliki semua orang. Dengan demikian, glorifikasi resiliensi adalah kondisi ketika masyarakat terlalu memuja berlebihan dianggap hingga melahirkan tuntutan sosial bahwa setiap individu harus kuat dalam menghadapi apapun. Akibatnya, rasa lelah dianggap kelemahan, meminta bantuan dianggap kegagalan, penderitaan perlahan dinormalisasikan. Dewan juri yang saya hormati, alasan pertama saya karena glorifikasi resiliensi membuat penderita manusia terlihat normal dan bahkan romantis. Hari ini, kita hidup di tengah budaya yang memuji orang-orang yang mampu tetap tersenyum di tengah tekanan, tetapi bekerja saat kelelahan dan tetap produktif meskipun mental runtuh. Kalimat seperti "kamu harus kuat", "semua orang juga capek", atau "bertahan sedikit lagi" terdengar sederhana, tetapi perlahan membentuk tekanan sosial bahwa manusia tidak boleh rapuh. Padahal menurut dari data WHO, gangguan kesehatan mental terus meningkat secara global, terutama pada remaja yang usia produktif. Banyak individu mengalami kecemasan, depresi, dan burnout, terutama pada remaja. Namun, ironisnya, masyarakat justru lebih sering memuji kemampuan bertahan daripada memperhatikan penyebab penderitaan itu sendiri. Contohnya, dapat kita lihat pada dunia pendidikan. Siswa yang kurang tidur karena tugas berlebihan sering dianggap rajin dan berdedikasi. Mahasiswa yang tetap aktif meskipun kelelahan dipuji sebagai pekerja keras. Bahkan pekerja yang terus bekerja tanpa istirahat dianggap memiliki mental kuat. Padahal kondisi tersebut bukan sesuatu yang sehat dan dinormalisasikan. Kesehatan mental memang penting, tetapi penderitaan tidak boleh dijadikan simbol kebanggaan. Alasan kedua, yaitu glorifikasi resiliensi membuat tanggung jawab sosial berpindah sepenuhnya kepada individu. Ketika seseorang gagal menghadapi tekanan hidup, masyarakat sering menganggap orang tersebut kurang kuat atau kurang berusaha. Padahal tidak semua masalah berasal dari kelemahan pribadi. Banyak persoalan justru muncul dari sistem yang tidak sehat, mulai dari lingkungan kerja yang eksploitatif, sistem pendidikan yang menekan, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Menurut laporan dari ILO, tekanan kerja yang berlebihan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya stres di dunia kerja. Namun, alih-alih memperbaiki sistem kerja, perusahaan justru lebih sering mengadakan seminar motivasi tentang mental tangguh dan produktivitas. Artinya, resiliensi sering digunakan sebagai cara untuk membuat individu terus bertahan di dalam sistem yang sebenarnya bermasalah.
Contohnya, pekerja yang kelelahan diberi motivasi agar tetap semangat. Tapi jam kerjanya tidak dikurangi. Siswa yang stres diminta belajar lebih kuat, tetapi tekanan akademiknya tetap sama. Akibatnya, individu dipaksa menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya dengan menjadi kuat. Alasan ketiga, glorifikasi resiliensi dapat merusak kesehatan mental karena membuat individu takut terlihat lemah. Mereka takut dianggap gagal jika mengaku lelah, takut dianggap lemah jika meminta bantuan, dan takut dianggap tidak mampu jika berhenti sejenak. Menurut UNICEF, tekanan sosial terhadap remaja untuk selalu berhasil dan terlihat kuat dapat meningkatkan kecemasan serta menurunkan kesejahteraan emosional. Hal ini membuat banyak orang dalam tekanan yang tidak terlihat. Mereka tampak baik-baik saja di luar. Padahal sebenarnya kelelahan secara mental. Padahal manusia bukan mesin yang harus terus berjalan tanpa batas. Menangis, merasa lelah, atau menerima bantuan adalah hal yang manusiawi. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak menolak resiliensi sebagai nilai positif. Yang saya sesali adalah glorifikasinya. Ketika kemampuan bertahan dipuja secara berlebihan hingga manusia kehilangan ruang untuk merasa lemah, beristirahat, dan mendapatkan bantuan. Masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang memaksa setiap orang untuk terus kuat, melainkan masyarakat yang mampu menciptakan ruang aman, dukungan, dan sistem yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh argumentasi saya kembali menegaskan bahwa Dewan ini menyesali glorifikasi resiliensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.